Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan masuknya kita ke bulan suci Ramadan ini adalah karunia yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan untuk meraih dan mendapatkan anugerah kebaikan dan keberkahan. Karena bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan suci Ramadan ini adalah syahrun azimun mubarakun. Bulan yang mulia, bulan yang agung, yang dipenuhi dengan keberkahan-keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di bulan ini dosa-dosa diampunkan dan amal ibadah pahalanya digandakan. Di bulan suci Ramadan ini juga setiap daripada kita melaksanakan makan sahur ketika kita nak menjalankan ibadah puasa, maka makan sahur adalah keberkatan dari Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis suhuri barokah. Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu ada keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ia menjalankan ibadah puasa. Ketika dia menjalankan ibadah puasa, maka dengan puasanya itu bukan setakat hanya mendapatkan pahala ibadah dari Allah saja, tapi juga dengan puasanya itu menjadi asbab badannya sehat wal afiyah. Sumu tasihu, berpuasalah kalian, maka kalian pasti akan sehat. Dengan berpuasa, maka doa yang dipanjatkan dalam keadaan puasa, doa itu akan diistijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, salatsu da'watin mustajabatun. Ada 3 doa yang dikabul dan didengar. Ada 3 doa yang diistijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, da'watul musafir, doanya orang yang berperjalanan. Yang kedua, da'watul madlum, doanya orang yang dianiaya dan dizalimi. Dan yang ketiga, da'watus shaim, doanya orang yang tengah berpuasa. Ketika dia berpuasa lalu berdoa, munajat kepada Allah, maka doanya pasti dikabul dan diistijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seseorang yang tidak percaya dan tak yakin dengan adanya berkah, sehingga ia mengatakan bahwa keberkahan itu adalah bohong belaka, bahwa keberkahan itu tak ada. Lalu seseorang yang tak yakin itu datang lalu berkata kepada Al-Imam Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala, wahai Tuan Imam, keberkahan itu tak ada, keberkahan itu bohong. Maka Tuan Imam dengan tenang mengatakan, apa maksud kamu? Saya tidak yakin dengan keberkahan Tuan Imam, karena keberkatan itu adalah bohong belaka saja di dunia ini. Tak ada yang namanya keberkatan. Maka Tuan Imam berkata, kalau macam itu izinkan saya bertanya kepadamu. Boleh? Boleh Tuan Imam. Sila. Kata Tuan Imam, pernahkah kamu tengok anjing dan kambing? Sering Tuan Imam. Saya sering tengok anjing dan kambing dan saya tahu itu. Kata Tuan Imam, mana yang paling banyak melahirkan di antara keduanya? Apakah kambing lebih banyak kalau melahirkan atau anjing? Maka seseorang itu menjawab, tentu lebih banyak anjing yang paling banyak melahirkan daripada kambing. Karena kalau anjing sekali melahirkan boleh 6 ataupun 7 anak-anaknya. Tapi kalau kambing sekali melahirkan paling banyak 2 atau 3. Itu saja kalau kambing melahirkan. Maka kata Tuan Imam, kalau macam itu, mana yang sering kamu tengok di sekeliling kamu, anjing atau kambing? Maka seseorang itu menjawab, tentu kambing Tuan Imam. Saya lebih sering tengok kambing daripada anjing. Maka kata Tuan Imam, padahal kambing itu sering disembelih. Kambing itu sering dipotong, disembelih, digunakan oleh orang ramai. Kambing
disembelih untuk keperluan kenduri atau hajat, kambing disembelih untuk keperluan akikah, kambing disembelih untuk keperluan ibadah kurban dan lain sebagainya. Tapi kenapa jumlahnya lebih banyak kambing di sekitar kita daripada anjing? Maka seseorang itu berpikir, tapi kenapa kalau macam itu gambaran keberkatan, kenapa keberkatan itu ada pada kambing, tak ada pada anjing? Kamu mau tahu? Kata Tuan Imam. Ya, saya mau tahu, Tuan Imam. Maka Tuan Imam menjawab, ketahuilah kenapa kambing lebih mendapatkan keberkatan, karena kambing selalu tidur di awal malam dan dia terbangun di awal pagi. Ketika sebelum fajar kambing sudah terbangun. Ketika awal malam kambing sudah tidur dan dia bangun kembali di awal pagi. Maka di waktu pagi itulah Allah turunkan keberkatan dan kambing sudah dalam keadaan terbangun dan kambing mendapatkan keberkatan-keberkatan itu. Berbeza dengan anjing. Anjing itu kalau malam dia tak tidur, bahkan menggonggong. Sehingga datang waktu pagi, malah anjing itu tertidur dan dia terluputkan tak mendapatkan keberkahan-keberkahan tersebut. Maka seseorang itu terdiam, lalu tak berkutik dan tak menjawab apa-apa di depan Tuan Imam tersebut. Itulah gambaran keberkahan. Bahwa keberkahan, Masya Allah, yang kita perlukan bukan hanya di dunia, tapi juga kita ingin mendapatkan keberkatan di akhirat. Sehingga dengan asbab keberkatan yang kita dapatkan di dunia ini, kita menjadikan asbab mendapatkan keridhaan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi kita di bulan suci Ramadan ini adalah yang terpenting kita mendapatkan keberkahan di bulan ini. Kalau kita sudah mendapatkan keberkahan, maka maghfirah Allah kita akan mendapatkannya. Kalau kita sudah mendapatkan keberkahan di bulan ini, maka rahmat Allah kita akan meraihnya. Kalau kita sudah mendapatkan keberkahan di bulan ini, maka segala kebaikan-kebaikan yang lainnya kita juga akan memperoleh di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini bulan yang terbaik yang kita meraih amal-amal di dalamnya. Bulan yang lebih baik daripada bulan-bulan Ramadan sebelumnya. Sehingga kekurangan-kekurangan di bulan suci Ramadan sebelumnya akan dapat disempurnakan di bulan suci Ramadan yang kita tengah jalan ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridhu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.